Pengakuan Jessica Wongso tegaskan tidak pernah diperas Otto Hasibuan. Terpidana Jessica Kumala Wongso mengatakan kalau dirinya tidak pernah diperas oleh Otto Hasibuan selaku kuasa hukumnya dalam kasus pembunuhan berencana kepada Wayan Mirna Salihin. Hal tersebut dikatakan Jessica lewat surat pribadinya yang ditulis tangan. Berdasarkan surat yang dilihat Viva, Jessica membantah kalau Otto Hasibuan sudah melakukan pemerasan terhadap orang tua Jessica. Saya Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan Pak Otto adalah pengacara dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016, kata Jessica lewat surat pernyataan pribadinya, Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Jessica menjelaskan, kalau Otto Hasibuan mendampinginya secara pro bono atau bebas biaya. Jika pernyataan saya, ayah ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar, kata dia. Dia justru berterima kasih kepada Otto Hasibuan dan tim hukumnya karena telah ikhlas menerima pendampingan hukum tanpa biaya. Adapun surat tersebut dibuat Jessica pada Selasa tanggal 10 Oktober dengan dilengkapi tanda tangannya serta materai 10.000. Sebelumnya, film dokumenter yang berjudul Ice Cold Murder, Coffee, and Jessica Wongso tersebut telah resmi tayang di Netflix sejak kemarin, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Film dokumenter ini mengulas kasus kontroversial yang pernah terjadi pada tahun 2016 lalu, yaitu kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin. Menariknya dalam film dokumenter tersebut, sejumlah orang diwawancara, termasuk ayah Wayan Mirna, Darmawan Salihin, para jaksa, pengacara Jessica, hingga sang terpidana, Jessica Kumala Wongso. Terkait film dokumenter yang baru dirilis tersebut, Jessica Wongso yang kini mendekam di jeruji besi wanita ikut diwawancara secara online. Dalam rekaman itu, sahabat Mirna ini tampak memakai busana gelap yakni berwarna hitam dan menggunakan masker saat masuk ke dalam sebuah ruangan. Rambut panjang Jessica terlihat diikat ke belakang dan membuat penampilannya lebih terlihat apa adanya selama berada di dalam jeruji besi. Terlihat wajah Jessica Wongso seperti bermuram durja menghadapi wawancara online yang dihadapinya saat itu. Wajah Jessica Wongso yang dulu terlihat cubit kini semakin tirus. Jessica terlihat duduk di ruangan yang di dalamnya juga terdapat sejumlah orang yang duduk di belakangnya. Dalam rekaman tersebut, sang terpidana 20 tahun penjara ini pun nampak sesekali melambaikan tangan ke arah kamera. Jessica yang awalnya memakai masker, saat diwawancara melepaskan maskernya. Publik itu disesatkan wajah tirusnya pun terlihat dengan jelas saat tengah melakukan wawancara online. Dalam rekaman tersebut juga terlihat wajah penuh pasrah menghadapi segudang pertanyaan yang diberikan secara online itu. Yakin Jessica pembunuh Mirna? Ini penjelasan Prof Edi yang jadi saksi ahli. Kasus kematian Mirna Salihin kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, kasus tersebut diangkat menjadi film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso di Netflix. Deddy Corbuzier pun tak kalah semangat untuk kembali mengulik kasus kopi sianida itu. Kali ini Deddy Corbuzier mengundang Edward Omar Syarif alias Prof Edi ke podcastnya setelah sebelumnya menghadirkan Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso. Dalam kasus kematian Mirna Salihin ini, Prof Edi bertugas sebagai saksi ahli. Nah, jadi gue tuh kayak dua-duanya gue ada kagak sukanya gitu loh, say, ngerti kagak? Jujur nih ya, kalau dari awal dulu gue tahu soal kasus ini sampai sekarang setelah gue nonton dokumenter, gue tuh nggak sukanya sama Jessica itu kenapa ya? Maksud gue kayak seseorang, lu walaupun bersalah atau tidak bersalah, kenapa lu bisa kayak tertawa sumringah seperti itu gitu loh, kayak you'll be the center of attention, tapi lu memberikan gesture yang kayak lu tuh, ngerti gak sih maksud gue? Kok lu kayak happy banget gitu muka lo? Kayak gue bingungnya tuh kok bisa gitu loh, kok bisa? Lu kan kagak lagi diwawancara sama Forbes gitu kan? Kok bisa lu tertawa seperti itu? Ini kan lu lagi kayak bener-bener under pressure banget dong. Entah lu bersalah ya, kalau bersalah mungkin ya agak-agak psikopat aja gitu kali ya saya. Kalau misalnya nggak bersalah lu kan pasti kayak kok this is very unfair to me gitu. Lu kayaknya udah nangis gerung-gerung ya nggak sih? Terus juga kalau kita lihat, gue masih bahas dari soal Jessica ya. Ada permasalahan-permasalahan yang dibawa evidence dari Australia. Nah itu juga walaupun yang menurut gue kasusnya berbeda, itu adalah 100% kasus yang berbeda dengan kasus Mirna ini, tapi itu bisa dijadikan suatu bahan bahan pertimbangan gitu kali ya, dari
untuk menilai kayak kondisinya tuh kayak gimana sih nih keadaannya gitu loh sebenarnya. Walaupun hal tersebut kayak evidence dari Australia itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti kalau dia yang melakukan kejahatan, tapi bisa menjadikan suatu pertimbangan. Oke. Terus kan dari dokumenter itu juga dikasih lihat pas setelah Myrna kejang-kejang, dia langsung ngomong tuh, yang pas orang-orang pada ngebantuin Myrna, dia ngomong ke staffnya, "What did you put in her coffee?" gitu kan. Mungkin sebagian orang, nih kan gue nonton di sosial media ya, ada yang beranggapan ya hal kayak gitu tuh wajar. Wajar lu bertanya kayak, kan si Myrna nih kayak abis nyeruput gitu kan, dia bilang kan it's awful gitu kan. Jadi wajar aja dia nanya ke si staff itu seperti itu. Tapi kalau gue berpendapat itu malah beda. Jadi kalau misalnya gue sebagai orang awam ada di posisi seperti itu ya, gue pasti secara langsung gue pasti ngebantu teman gue. Terus gue juga akan setelah misalnya teman gue dibantuin sama banyak orang, gue pasti akan menanyakan nih ke pihak staffnya yang di situ, dan gue juga akan menceritakan, iya tuh tadi teman saya tiba-tiba kayak abis minum itu tuh langsung kayak kejang-kejang gitu mbak, itu terus katanya kopinya rasanya begini, itu kenapa ya, kayak gitu dong. Gue pasti nanyanya kayak gitu dong, lebih kayak panik, bukan langsung menanyakan lu taruh apa di dalam kopinya gitu. Maksudnya ini reaksi menurut gue yang lebih natural ya, for me ya, ini dari pendapat gue aja. Kalau orang lain ya gue nggak ngerti juga, dan menurut gue sih kalau gue mungkin lebih kayak gitu, nggak langsung kayak lu taruh apa di kopinya gitu. Terus juga yang paling obvious dari gue setelah nonton dokumenter ini tuh ke bokapnya sih, bokapnya Myrna. Kayak menurut gue kayak, apakah dia agak sedikit narsis? Dan yang kental banget gue berasanya kayak he's trying to prove that he has power. Terus hal lain juga, dokumenter ini kan hanya sebatas kayak seputaran tentang case-nya kan, tentang kejadian meninggalnya Myrna karena kopi sianida itu. Tapi kayak jawaban dia tuh kadang suka ngelantur gitu loh menurut gue. Kayak pas bokapnya bilang iya papa juga salah, papa nakal, suka ganti-ganti perempuan. I mean like, ini bukannya udah konteksnya beda ya? Terus juga kayak, ya Myrna kan cantik, kalau Jessica tuh kan kayak aneh gitu mukanya. Gue be like, what? Ya memang cantik gitu, tapi kan ini kayak nggak nyambung gitu loh sama pertanyaannya gitu loh say. Terus yang menurut gue paling parahnya, yang bapaknya bilang pas di terakhir kata-kata tuh ada bilang kasus ini tuh akhirnya happy ending, I win. Gue kayak bro gitu ya, maksudnya gue kayak nggak habis pikir. Biasa orang kalau misalnya ada kejadian seperti itu dan misalnya pun dia menang gitu ya, pasti reaksinya lebih kayak lega, mungkin nangis, sedih, yang kayak gimana, bukan yang kayak lu mengekspresikan lebih kayak I win, happy ending. Bro, mau sampai kayak gimana pun juga lu udah nggak win, ngerti nggak sih? Lu tuh udah kehilangan sosok anak, ngerti nggak? Lu di mana winnya, di mana happy endingnya? Ya gue ngerti, mungkin ekspresinya dia tuh maksudnya win, akhirnya mungkin dari pikiran dia, oh nih si penjahatnya ketangkep gitu, akhirnya anak gue mendapatkan keadilan. Tapi kan mau sampai kayak gimana pun juga anak lu gak bakal balik lagi, kagak ada win, kagak ada happy ending gitu. Jadi ya setelah gue nonton itu, intinya adalah antik. Maksud gue antik, gue bingung, gak tahu pusing. Gue di tengah-tengah aja kagak ngerti say. Pokoknya faktanya adalah ada seseorang yang meninggal secara tiba-tiba setelah minum kopi. Dan masalah tersebut dibawa ke persidangan. Ya kalau misalnya ada seseorang yang meninggal dan masalahnya dibawa ke persidangan, berarti kan harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Udah begitu aja intinya. Pusing gue. Udah lu orang jangan nambah-nambahin gue suruh berpendapat ini ono kayak begini, gue gak ngerti ya. Ya ada ini bukan masalah gue, bukan apa, gue ikut-ikutan pusing jadinya kan mikirin. Udah thank you, sekian, thank you.